Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tertipunya seseorang dengan ilmu makrifat adalah merasa dirinya makrifat dengan persangkaannya sendiri. Hati-hati saudaraku, banyak sekali di grup medsos seperti Facebook, juga di YouTube, orang-orang yang mengatakan tentang ilmu hakikat, ilmu makrifat yang berdasarkan hawa nafsunya, tidak bisa menyebutkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, kita tidak akan tersesat selamanya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selama seseorang yang mengucapkan meskipun perkataan yang panjang lebar tentang ilmu hakikat, selama dia tidak bisa memberikan contoh di dalam kehidupannya seperti apa pelaksanaannya dan apa dalil yang terkait dengan apa yang dia contohkan itu, maka janganlah ditiru. Karena apa? Sebagai gambarannya, sebagai orang tukang masak, chef, kalau misalkan dia benar-benar seorang yang ahli masak atau chef, ketika dia menyampaikan segala macam rasa masakan yang dia pernah buat dengan hasil rasa yang enak, nikmat, dan sudah terbukti rasanya enak di lidah orang banyak, maka dia pasti mudah menyebutkan resep masakan, bahan-bahan apa saja, bumbu apa saja, dan bagaimana cara membuatnya, dan juga memberitahukan tips-tips cara praktis, cara membuat masakan yang dicontohkannya itu. Maka kalau ada orang yang sudah seperti itu pengajarannya, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang chef ahli masak. Begitu juga orang yang katanya mengaku berhakikat. Perlu diketahui saudara-saudariku, ilmu hakikat ini areanya para wali Allah. Ilmu hakikat itu adalah kebenaran yang hakiki dari al-haq. Pengetahuan-pengetahuan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik kolbu yang bersih hatinya. Kolbu-kolbu yang bersih itu satu hal yang tidak bisa ditipu pada diri orang tersebut, yaitu seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan makom atau kedudukan berhakikat di sisi Allah, bukan orang yang hanya bisa mengutarakan ilmu teori hakikat. Itu perbedaannya sangat jelas, yaitu orang tersebut mudah menangis melihat keagungan Allah, melihat sifat-sifat Allah, asma-asma Allah pada tiap-tiap segala sesuatu. Dia pasti bisa memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami, contoh-contoh yang sepele di dalam kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita itu terpukau. Yang selama ini menurut pandangan kita itu hal biasa. Tapi ketika dia melontarkan perkataannya tentang hal yang menurut orang-orang awam itu biasa, maka hal itu menjadi hal yang luar biasa. Karena apa? Akalnya sudah bersama bimbingan Allah. Itu yang seperti difirmankan Allah di dalam hadis qudsi tentang wali Allah. Dengan aku dia berbicara. Aku yang dijadikan lisan yang ketika dia berbicara. Aku yang dijadikan telinga ketika dia mendengar dengannya. Aku yang dijadikan tangan ketika berbuat dengannya. Aku dijadikan kaki yang ketika dia berjalan dengannya. Maknanya seluruh gerak diam seseorang yang sudah mendapat kedudukan hakikat di sisi Allah, bukan persangkaan diri orang itu sendiri. Dia perbuatannya, seluruh gerak diamnya itu bersama af'al Allah.
bersama tajallinya Allah, bersama bimbingan Allah, bersama rahmat Allah. Jadi orang yang mengaku berhakikat, jangan sampai Anda mudah percaya sebelum dia bisa memberikan contoh di dalam berkehidupan sehari-hari dan menyebutkan dalil apa yang terkait dengan apa yang dia contohkan dan cara praktis supaya bisa seperti itu. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang mudah ikut-ikutan pemahaman-pemahaman sesat di grup-grup Facebook terutama. Melontarkan kata-kata di status mereka, lalu ditiru-tiru, di copy paste, disebarkan. Gak pernah menyebutkan ayat-ayat Allah, gak pernah menyebutkan hadis-hadis Nabi. Jadi ukuran apa hakikat ma'rifat mereka? Jadi ma'rifat itu adalah orang yang sudah mengenal Allah. Ada yang tingkatannya hanya kepada ilmu syariat, memahami hukum-hukum Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang sampai tingkatan tarekat atau orang yang sudah mengamalkan ilmu syariat dengan metode-metode khusus yang sudah dipilihkan oleh gurunya. Dan yang terakhir, orang yang sudah mendapat kedudukan hakikat, dan itu para wali. Jadi kalau misalkan banyak orang di grup Facebook itu menyebutkan ilmu hakikat, berarti mereka wali Allah semua? Nggak mungkin. Jadi itu bisa diukur dengan ketika Anda menanyakan contohnya bagaimana di dalam kehidupannya. Tolong sebutkan 10 kasus dalam kehidupan. Tanyakan seperti itu. Kenapa? 10 mudah sekali bagi orang yang duduk di makom itu. Kenapa? Orang mendapati kedudukan hakikat di sisi Allah, dia akan diuji bertubi-tubi di dalam kehidupannya, dan itu belasan tahun lamanya, bahkan 20 tahun bisa jadi. Jadi bukan sekedar pengakuan mengatakan suatu kitab, ya misalkan ilmu dalam kitab para wali, lalu disampaikan ke khalayak, lalu sudah merasa berhakikat. Nggak begitu, saudara-saudariku. Contoh mudahnya, kalau Anda melihat Schumacher, seorang pembalap, dia ngegas pakai tangan kanan, lalu ngerem dengan kakinya, lalu ketika belok dia miring. Lalu apakah seseorang yang melihat dengan mata lahiriahnya cara-cara Schumacher itu menjadi pembalap yang ahli, belasan tahun praktek, jatuh bangun, lalu mudah seseorang itu menjadi pembalap seperti Schumacher hanya dengan penglihatan mata lahiriahnya, dengan ucapan-ucapannya, tanpa praktek mengendarai motor yang berkecepatan tinggi? Coba saja. Orang yang mengaku pembalap seperti Schumacher langsung praktek sekali dengan kecepatan tinggi ratusan kilometer per jam pada tikungan tajam. Bisa? Tidak mungkin. Pasti dia binasa, mati, ya. Paling ringan patah-patah tulangnya. Nah, itu seperti halnya orang yang mengetahui ilmu hakikat dari ilmu membaca. Dia akan menyampaikan kalimat-kalimat ngawur, kalimat-kalimat dari hawa nafsunya yang mana itu banyak terdapat kesyirikan. Telah mempersekutukan Allah di dalam perkataannya, di dalam tulisannya. Nah, itulah seperti halnya orang yang hanya melihat Schumacher dengan pandangan matanya, lalu merasa menjadi pembalap, akhirnya dia ngebut dengan cara Schumacher yang sudah berlatih puluhan tahun, belasan tahun, maka dia pasti mati dan celaka. Seperti itulah orang-orang yang nantinya mudah meniru-nirukan kalimat-kalimat hakikat tapi bukan makomnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 135, untuk kita berbuat dengan sesuai kedudukan kita. Jangan melampaui batas level kita. Bicaralah sesuai kemampuan kita, sesuai ilmu kita. Semoga kita semua berhati-hati terhadap orang-orang yang banyak bertebaran di alam maya yang mengatakan tentang ilmu hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.